Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan dimensi 3 menggunakan analisis vektor. Kita sampai ke materi jarak antara titik dengan bidang. Sebelum membahas materi tersebut, kita perlu adanya prasyarat terlebih dahulu, yaitu yang dinamakan normal bidang. Ya. Ada bidang A, B, C, D, maka normal bidangnya adalah yang berwarna merah ini, yaitu garis yang tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang A, B, C, D, maka dinamakan normal bidang A, B, C, D. Oke, kita contoh pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH, tentukan normal bidang BCHE jika panjang rusuk kubus 4 cm. Ya. Kita mencari normal bidang BCHE. Kita gambar ya dengan warna hitam ini BCHE. Maka normal bidangnya adalah ini. Ya, ini normal bidangnya. Nah, kita cari. Kita anggap dulu titik B dengan koordinat 0, 0, 0. Maka koordinat titik C dilihat dari B adalah min 4, 0, 0. Koordinat titik E dilihat dari B adalah 0, min 4, 4. Oke. Kita cari normal bidangnya. Kita tulis, berarti di sini adalah min 4, 0, 0. Untuk BE-nya, berarti E dikurangi B-nya, 0, min 4, 4. Untuk vektor ini adalah I, J, K. Maka normalnya untuk I adalah 0 kali 4 dikurangi 0 kali min 4, berarti 0. Untuk J-nya berarti min 4 dikali 4, berarti min 16 dikurangi 0 dikali 0, berarti dikurangi 0. Posisinya J berarti kita beri min, berarti 16. K-nya berarti min 4 kali min 4, 16, dikurangi 0 dikali 0, berarti 0, 16. Berarti normal bidangnya adalah 0, 16, 16. Inilah normal bidang yang kita cari tadi. Kita lanjut, kalau sudah kita mengenal normal bidang, baru kita memasuki materi jarak antara titik dengan bidang. Diperhatikan, ada titik A, ya, titik A di sini, maka jarak titik A ke bidang P, I,
RS adalah ini jaraknya. Ya. Bagaimana kita bisa mencari jarak titik A ke bidang PQRS? Kita lihat dulu normal PQRS. Ini normal PQRS. Oke. Vektor RA kita proyeksikan ke normal. Waktu kita membahas dahulu sudah kita mengenal proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi A pada normal adalah yang berwarna kuning ini. Kita lihat panjang proyeksi vektor RA terhadap normal bidang sama dengan jarak titik A ke bidang tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa jarak titik A dan bidang PQRS adalah proyeksi skalar ortogonal A pada N. Proyeksi skala ortogonal atau panjang proyeksi dulu kita ingat yaitu N dot A per modulus N. Oke. Nah, setelah kita ingat ini, mari kita lanjutkan ke contoh. Contoh 1. Pada kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 4 cm, hitunglah jarak titik G dan bidang BCPQ jika P dan Q adalah titik tengah AE dan DH. Kita jawab. Diperhatikan gambar yang ada, yaitu jarak titik G ke bidang BCPQ dengan P adalah titik tengah AE, Q titik tengah DH. Baik, kita cari ya, kita misalkan titik C sebagai pangkal koordinat. Berarti C-nya adalah 0, 0, 0. Kita cari titik B dengan pangkal koordinat C. Berarti adalah 4,0,0. Sekarang titik Q dilihat dari C, berarti X-nya 0, Y-nya min 4, Z-nya 2. Sekarang titik G dilihat dari C. Koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Oke, yang pertama kita cari normal bidang BC, PQ-nya dulu. Normal.
PQ adalah normalnya, berarti B-nya 4, 0, 0, Q-nya adalah 0, min 4, 2. Maka normalnya adalah I-nya 0 dikurangi 0. Dari 0, J-nya 8 dikurangi 0 berarti 8, berarti min 8. K-nya min 16 dikurangi 0 berarti min 16. Setelah ketemu normalnya, maka kita bisa mencari jaraknya, yaitu panjang proyeksi CG terhadap normal. Berarti N didotkan G ya, dibagi panjangnya vektor N atau panjangnya normal. Berarti sama dengan 0 min 8 min 16 didotkan dengan G-nya. Tadi kita lihat G 004 004 dibagi panjangnya vektor normalnya adalah 0 kuadrat ditambah min 8 kuadrat ditambah min 16 kuadrat. Kita hitung perkalian dotnya. 0 kali 0, 0, min 8 kali 0, 0, min 16 kali 4 adalah min 64 dibagi akar Oke, 8 kuadratnya kita keluarkan ya. 8 kuadrat dikali 0 ditambah 1 ditambah 2 kuadrat, karena 16 itu adalah 8 kali 2. Kalau kita keluarkan berarti min 64 dibagi 8 akar berapa? 5. Kita sederhanakan berarti menjadi min 8 per akar 5. Kalau kita rasionalkan menjadi min 8 per 5 akar 5. Kita lihat panjang proyeksi itu adalah harga mutlak. Berarti jika kita dapatkan negatif, maka kita mutlakkan. Jadi 8 per 5 akar 5 cm. Itulah jarak antara titik G dengan bidang BC PQ. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik Z dan bidang PQRS jika Z titik yang membagi BH
dengan perbandingan 2:1. P titik tengah AE, Q titik tengah BF, R titik yang membagi CG dengan perbandingan 5:1, S titik yang membagi DH dengan perbandingan 5:1. Mari kita lihat gambarnya dulu, kubus ABCD EFGH. Ya. Kita lihat dulu titik Z-nya adalah titik yang membagi BH dengan perbandingan 2:1. Sini Z-nya. P titik tengah AE, P. Q titik tengah BF. R titik yang membagi CG dengan perbandingan 5:1. S titik yang membagi DH dengan perbandingan 5:1. Berarti inilah bidangnya yang berwarna hijau, titik Z-nya yang berwarna biru. Kita akan mencari jarak Z ke bidang PQRS. Oke. Kita cari dulu koordinat masing-masing. Kita anggap titik A sebagai pangkal koordinat. Ya, sebetulnya bebas pangkal koordinat itu mau kita taruh di mana. Kita memilih titik A sebagai pangkal koordinat. Maka titik P dilihat dari A, berarti koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 3. Karena membagi titik tengah, berarti Z-nya 3. Berikutnya titik Q. Kita lihat titik Q dari A, berarti X-nya 0, Y-nya 6, Z-nya 3. Berikutnya titik R. Kita lihat titik R, koordinatnya dilihat dari A, berarti X-nya min 6, Y-nya 6, Z-nya 5. Karena membagi dengan perbandingan 5:1. Kebetulan panjangnya 6. Berikutnya kita cari lagi koordinat yang berikutnya, yaitu koordinat S. S dilihat dari A. Berarti X-nya min 6, Y-nya 0, Z-nya 5. Yang belum, yaitu kita akan mencari koordinat Z, titik Z ya. Kita cari dulu koordinat B. Dilihat dari A. Berarti X-nya 0, Y-nya 6, Z-nya 0. Berikutnya titik H. Titik H. Berarti X-nya min 6, Y-nya 0, Z-nya 6. Oke, Z tadi, titik Z tadi adalah membagi. Z adalah titik yang membagi BH dengan perbandingan 2:1. Berarti BZ dibanding ZH perbandingannya 2:1. Kita ingat pembagian ruas garis dulu adalah 1 dikali vektor B-nya 0
6, 0, ditambah 2 kali koordinat kali vektor H-nya, min 6, 0, 6, dibagi berapa? 2 tambah 1. Oke, kita cari. Berarti 0, 6, 0 ditambah min 12, 0, 12 dibagi 3. Kita cari. Berarti 0 tambah min 12 dibagi 2 berarti min 6. Langsung saya tulis dalam koordinat Z-nya. 6 ditambah 0, 6 dibagi 3 berarti 12 dibagi 3 kok 6 ya. 12 dibagi 3 berarti 4, min 4. 0 ditambah 12 dibagi 3 adalah 4. Itulah koordinat Z. Oke. Setelah sampai semua terdapat di Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan koordinat titik-titik tersebut, kita cari ya normal bidang PQRS. Tapi karena posisi PQRS dan pangkal koordinat A tidak pada bidang PQRS, maka kita cari dulu vektor-vektor yang akan kita gunakan. Yang pertama, vektor PQ. Kita cari vektor PQ, yaitu Q dikurangi P. Vektor Q adalah berapa? Kita ingat tadi 0, 6, 3. Kita lihat ke atas dulu coba. Q 063. Nah, P-nya berapa P-nya? 003. Nah, vektornya adalah 0, 6, 0. Yang kita perlukan berikutnya adalah vektor PS. Berarti S dikurangi P. Koordinat S-nya adalah, kita lihat ke atas, koordinat S min 605. Min 6, 0, 5. Kita kurangi dengan vektor P-nya tadi 0, 0, 3. Berarti vektor PS-nya adalah min 6, 0, 2. Berikutnya yang kita cari adalah vektor PZ, karena kita akan mencari jarak titik Z. PZ berarti Z dikurangi P. Koordinat Z tadi sudah kita cari, min 4, 2, 4. Min 4, 2, 4. Kita kurangi vektor P-nya 0, 0, 3. Nah, min 4, 2, 1. Kita cari normal bidangnya. Jadi
normal bidang PQRS. Ya, normal bidang PQRS berarti adalah kita cari PQ-nya 060 ya. I-nya 0, 6, 0. Berikutnya PS-nya adalah min 6, 0, 2. Maka normalnya adalah I-nya 12 dikurangi 0 berarti 12. J-nya 0 kali 2 0 dikurangi 0 kali min 6 0 diberi min berarti tetap 0. Z-nya K-nya 0 dikali 0 dikurangi min 6 dikali 6 berarti min 36. Inilah min 36 apa 36? Oh 36 karena 0 dikurangi min 36 berarti 36. Oke, setelah ketemu normalnya berarti jarak titik Z ke bidang tersebut adalah proyeksi. Panjang proyeksi PZ terhadap normal. Kita lihat PZ-nya adalah min 421. Berarti min 421 kita dotkan dengan normalnya 12 0 36 dibagi panjangnya normal adalah akar 12 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Kita cari berapa didotkannya. Min 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? Min 48 ditambah 2 kali 0 0 ditambah 1 kali 36 36 dibagi akar 12 kuadrat dikali 1 ditambah 0 ditambah 36 adalah 12 dikali 3 berarti 3 kuadrat. Min 48 ditambah 36 adalah min 12 dibagi 12 akar 10 berarti sama dengan min 1 per akar 10. Kita rasionalkan penyebutnya menjadi 1/10 akar 10 min. Karena panjang itu harga mutlak, maka panjangnya adalah 1/10 akar 10 cm. Jadi jarak titik Z ke bidang tersebut adalah 1/10 akar 10 cm.
Terima kasih atas perhatiannya.